Anam balik 35. Dah terekam. Lah. Udah, Pak. Kita mulai ya, Bu. Bu Pina dulu sebagai coach-nya, Bu Dery coach. Assalamualaikum Bu Dery. Waalaikumsalam Bu Pina. Bagaimana kabarnya kabar hari Bu Dery sore ini? Alhamdulillah sehat. Bu Pina bagaimana nih? Alhamdulillah juga sehat Bu Dery. Tapi kayaknya enggak. Bu Dery kelihatannya sekarang agak kurang semangat. Ada apa ya Bu Dery? Ya tuh Bu Pina, lagi ada masalah sedikit nih Bu Pina di sekolah. Mau berbagi cerita Bu Dery, kira-kira masalahnya? Nih, ceritanya begini Bu Pina. 2 hari yang lalu, kepala sekolah saya itu memerintahkan memberikan suatu pembelajaran yaitu tentang anak ini bisa belajar membaca dan mengenal huruf secara cepat. Jadi yang diperintahkan ini setiap pagi dan dikasih kartu huruf. Pertama menyambut anak itu nanti sudah salam kasih kartu huruf. Lihatkan kepada anak kartu huruf. Kemudian ketika masuk kelas dibilang juga seperti itu. Diingatkan lagi kartu huruf yang ini. Kemudian di dalam kelas juga seperti itu. Dan kepulangnya juga seperti itu. Jadi kalau menurut saya Bu Pina, kalau pagi mungkin kurang pas Bu Pina dari hati saya melihat anak karena saya yang berinteraksi kepada anak itu Bu Pina. Oh, berarti dari yang masalah yang Bu Dery sampaikan terkendala dengan Ibu Kepala Sekolahnya tentang pembelajaran yang diberikan kepada anak. Berarti anak dituntut ya untuk pagi mengenal huruf, siangnya juga, dan mau pulang juga. Nah, dengan adanya masalah seperti itu, kira-kira Bu Dery sebagai guru di sana, apa yang Bu Dery lakukan dalam menyikapi hal yang terjadi seperti itu? Apa yang Bu Dery lakukan untuk bisa mengkomunikasikannya dengan baik dengan Ibu Kepala Sekolah? Kira-kira apa itu? Selama 2 hari ini Bu Pina, saya mengikuti apa yang diperintahkan oleh kepala sekolah karena beliau itu atasan bagi saya sebagai guru, beliau kepala, saya ikuti. Setiap udah 2 hari ini saya laksanakan apa yang beliau inginkan. Saya sambut anak dengan senyum di pagar, kemudian nanti saya hadapkan kepada anak, "Nak, kartu ini kartu huruf apa? Ini huruf apa?" Namun saya melihat Bu Pina ketika saya melakukan seperti itu, ada anak nih kadang-kadang baru turun dari motor orang tuanya, dia merasa terbebani kayaknya Bu Pina. Kemudian saya tanya kepada anak nih, gini katanya, dia nggak mau. Kemudian saya tanya lagi kepada anak nih, yang baru datang satu lagi, dia terus saja lagi karena dia tidak mau. Makanya saya agak susah. Sebenarnya anak ini kan ada yang mengantuk, masih belum fix pikirannya sekolah, mau sekolah aja pagi dia masih untung, apalagi baru nyampe disambut dengan senyum langsung dikasih beban dengan huruf-huruf yang kita hadapkan. Itu merasa beban bagi saya Bu Pina melihat anak saya seperti itu. Ya. Berarti dari cerita Ibu Dery tadi, Bu Dery merasa terbebani dengan perintah yang ada dari Ibu Kepala Sekolah. Nah, kita sebagai guru tentu kita harus menyikapi semua hal dengan positif ya Bu Dery ya. Tapi dengan terjadinya itu, kira-kira apa latar belakang yang membuat
Ibu Kepala menimbulkan pembelajaran seperti itu? Apakah Ibu Kepala ada membicarakan sebelumnya atau apa yang membuat faktor Ibu Kepala mau seperti itu? Menurut Bu Dery ada enggak itu terjadi gitu? Apa yang membuat Ibu Kepala harus menerapkan seperti ini? Tentu ada latar belakangnya. Dan enggak dibicarakan sebelumnya? Iya, Bu Pina. Awalnya kemarin itu tidak ada diskusi atau berkolaborasi dulu sama guru atau sama saya, sama teman sejawat saya, tidak ada. Cuman beliau di WA, di grup WA guru, dituliskan di situ diperintahkan anak seperti itu. Karena beliau tuntutan dari orang tua, karena orang tua ini ingin anaknya cepat bisa membaca. Karena di sekolah-sekolah lain udah bisa membaca, Bun, katanya. Begitu mungkin kata kepala sekolah ini lebih baik seperti ini. Tetapi beliau tidak mendiskusikan dulu sama kami. Beliau cuma merintahkan saja. Kemungkinan latar belakangnya orang tua mungkin, Bun. Bu Pina. Oh, berarti dengan masalah yang terjadi, Ibu Kepala menerapkan Calistung, berarti latar belakangnya mungkin adanya perbandingan dari orang tua yang bahwasannya di sekolah ini anak bisa seperti ini, berarti anak bisa seperti ini. Berarti kalau kita melihat apanya, tujuan Ibu Kepala sekolah itu baik sebenarnya ya, agar kita bisa termotivasi dengan sekolah yang lain. Nah, dengan adanya seperti ini kan kita tahu bahwa anak di TK tidak dituntut untuk bisa Calistung. Tentu di sekolah kita udah membicarakan dari awal. Nah, pada kegiatan awal kan itu kan diminta orang tua meminta, apakah kita di sekolah kan kita udah punya rencana ke depannya dan juga mempunyai program tahunan. Nah, di awal apakah ada ndak di sekolah Ibu Dery bersama kepala sekolah itu program parenting menyampaikan kepada orang tua apa saja di program sekolah kita. Apa yang Bu Dery lakukan gitu untuk menyampaikan pada orang tua sebelum orang tua yang berarti kan dia minta keinginannya. Berarti kita sekolah itu mempunyai program tersendiri. Ada nggak disampaikan ke orang tua sebelumnya? Iya, di awal sekolah memang telah diterapkan, memang telah didiskusikan, dirapatkan sama wali murid bahwa di TK ini sistem belajarnya seperti ini, tidak mengutamakan baca dan tulis gitu. Tetapi dengan seiringnya waktu, karena ada perbandingan dari TK-TK lain, jadi orang tua ini berbicara sama kepala sekolah, Bun, anak situ sudah bisa membaca. Bun, anak situ sudah pintar-pintar hurufnya. Namun kepala ini berpikir juga kali mungkin dia di dalam pikirannya karena orang tua telah menuntut seperti itu, tidak apa-apalah diajarkan kepada anak ini baca tulis hitung ini, tetapi dengan caranya seperti ini. Katanya mungkin seperti itu pikiran kepala. Tetapi kepala ini tidak mendiskusikan dulu sama kami sama guru-guru. Sedangkan yang memberikan pelajaran itu gurunya. Karena kita yang berhadapan langsung sama anak. Melihat anak seperti itu, jadi beban juga sama saya, Bu. Ya. Berarti dengan terjadinya seperti itu tadi yang disampaikan kan berarti kurangnya komunikasi antara ibu guru dengan kepala sekolah. Nah, karena kita sebagai guru di sana, terus langkah apa yang Bu Dery lakukan agar komunikasi itu berjalan lancar dan ke depannya apa yang direncanakan bisa berjalan baik. Kira-kira solusinya apa yang Bu Dery lakukan? Langkah ke depannya itu apa untuk meluruskan berarti kan kurangnya komunikasi. Untuk meluruskan komunikasi, untuk pembelajaran yang baik yang akan disampaikan ke depan, apa yang Bu Dery lakukan kira-kira? Oh, kira saya pikir solusinya, Bu. Mungkin saya ingin ingin berbicara lagi, ingin mengkomunikasikan lagi sama kepala sekolah dengan apa yang telah saya lakukan dalam 2 hari ini dan saya lihat dengan anak. Mungkin saya ingin membicarakan lagi sama kepala sekolah. Awalnya saya juga cemas, Bu, karena beliau itu kan atasan kita gitu. Tapi saya mungkin harus kali ya, kalau tidak terus anak itu seperti itu terus jadinya jadi beban terus. Mungkin satu-satunya solusi
berbicara langsung sama kepala sekolah tentang apa yang sudah kita terapkan dari itu mungkin ya Bu. Berarti Bu Dery mempunyai rencana untuk membicarakannya langsung bersama Ibu Kepala Sekolah. Nah, sebelum Bu Dery langsung membicarakan dengan Ibu Kepala Sekolah, kira-kira dari rencana Ibu Dery tadi, apakah sudah matang difikirkan apa yang akan disampaikan agar nanti komunikasi kita tetap berjalan baik dan hubungan kita tetap baik bersama Kepala Sekolah? Gimana Bu Dery? Haruslah Bu, haruslah Bu, harus disiapkan mental, tetapi komunikasinya jangan sampai menyinggung perasaan kepala sekolah. Mungkin itu yang akan saya pikirkan, bagaimana caranya silah-silahnya dan mengambil waktu lagi kepala sekolahnya lagi fit apa tidak. Saya lihat di sekolah bagaimana perasaan kepala sekolah hari ini. Mungkin saya melihat dulu waktu kepala sekolah dan kemudian nanti saya coba berangsur-angsur berbicara dengan beliau. Mudah-mudahan beliau mau mendengarkan dan mau mengikuti saran saya, Bu. Saya tidak membantah, saya cuma ingin menyampaikan apa yang ada di perasaan saya. Saya cuma ingin supaya anak ini senang pagi-pagi. Itu, Bu. Mungkin itulah solusi yang saya dapatkan dalam renungan ini ya, Bu. Menurut Bu Pina. Oke Bu Dery, berarti dengan adanya masalah yang terjadi, berarti Bu Dery sudah memikirkan cara dan solusi yang tepat untuk membicarakannya dengan Ibu Kepala Sekolah, dan itu Bu Dery sudah memikirkannya dengan matang, dicari waktunya yang tepat, terus penyampaiannya bagaimana caranya agar tidak terjadi miskonsepsi antara Ibu Dery dan Kepala, dan juga proses pembelajaran anak bisa berjalan sesuai dengan kurikulum yang udah kita tetapkan, rencana program sekolah yang udah diselenggarakan. Nah, dengan itu berjalan dengan baik. Setelah itu terjadi, nanti apa yang akan Bu Dery lakukan setelah menyelesaikan itu? Apa yang akan Bu Dery lakukan selanjutnya lagi? Iya, saya akan memberikan saran kepada kepala sekolah ini bahwa mengenalkan huruf dan mengenalkan angka kepada anak itu boleh, tetapi dengan cara tidak waktu pagi, waktu dalam penyambutan anak. Itu yang akan saya berikan saran kepada kepala sekolah, karena awal anak sekolah itu pagi-pagi itu kita menstabilkan emosi anak dulu. Apa senangkah dia sekolah, ataukah dia lagi gembira atau sedih. Kalau dia sedih, kita menstabilkan diri dulu, kita membujuk dia dulu. Tetapi di dalam program kita untuk baca tulis hitung ini tetap, tetapi tidak dalam penyambutan pagi. Itu yang akan langkah yang akan saya lakukan, Bu. Oke, berarti Bu Dery sudah menemukan solusinya dari masalah yang terjadi dan juga sudah menemukan langkah-langkah apa yang tepat yang akan Bu Dery lakukan di sekolah Ibu Dery ya, agar semua hubungan komunikasi baik, proses belajar lancar, dan kita juga bisa menyampaikan program sekolah yang sesuai dengan usia anak yang kita ajar. Berarti dari itu tuh sudah bisa Bu Dery lakukan ya. Semoga dengan adanya kegiatan kita pada sore ini mungkin dapat membantu nanti apa yang akan Bu Dery lakukan ke depannya. Karena bagaimanapun apa yang terjadi itu merupakan tanggung jawab kita ya di sekolah. Semoga dengan adanya percakapan kita ini dapat membantu Ibu Dery menyelesaikan masalah, dan dengan adanya solusi yang sudah Bu Dery rencanakan, langkah yang sudah Bu Dery siapkan, bagaimana prosesnya, strateginya, dan udah dipikirkan dengan matang. Nah, itu aja Bu Dery. Apakah kita sudah menemukan solusi? Berarti ada lagi yang mau disampaikan, Ibu? Alhamdulillah, dengan berbincang-bincang atau cerita sama Bu Pina, saya telah mulai tenang dan merasakan
mendapatkan solusi yang baik. Terima kasih Bu Pina. Ya. Bu Dery, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum Bu Dery. Waalaikumsalam Bu Pina. Atau sambung dengan pertanyaan atau gantian lagi? Enggak. Gantian langsung 30 menit tadi. Nanti ada waktunya. Jadi sekarang waktunya Bu Pina menjadi enggak. Nanti ada tadi tujuannya 10 menit refleksi nanti. Jadi kita langsung ya. Bu Dery yang sebagai coach-nya lagi, Bu Pina sebagai coach-nya. Nah. Assalamualaikum Bu Pina. Kita mulai ya Bu. Waalaikumsalam Bu Dery. Bagaimana hari ini Bu Pina? Hari ini kabarnya baik Bu Dery. Cuman ada sedikit gangguan pikiran dengan masalah yang ada di sekolah mengenai anak Bu Dery. Bagaimana keadaan anak-anak Bu Pina? Anak-anak alhamdulillah baik, semuanya semangat. Tapi ada satu anak nih yang membuat pikiran Bu Pina terganggu. Rasanya ini masalah bagi satu anak ini. Bu Pina mau berbagi nih sama Bu Dery, mau cerita nih tentang masalah anak Bu Pina ini. Ini namanya Adele. Usianya udah 5 tahun. Nah, seperti yang Bu Pina lihat selama ini, yang namanya anak-anak TK tuh tentu ceria. Dia mau mengikuti kegiatan apa yang kita laksanakan di sekolah, pasti anak-anak ikut. Paling ada 1 atau 2 kegiatan yang tidak diikuti. Nah, yang menjadi masalah buat Bu Vina, Adele ini tidak mau mengikuti kegiatan apapun. Dan Adele ini terlihat sedih, Bu Dery, sedih banget. Setiap diantar sama mamanya, dia ditinggal setelah dia mau tinggal. Kalau dikatakan dia nggak mau sekolah, pasti dia mau. Kalau nggak mau sekolah, tentu dia nggak datang, nggak mau bangun pagi. Tapi dia datang setiap hari. Setelah dilepas sama mamanya, dia sedih. Nangis dia. Kadang kita sedihnya tuh melihat air matanya tuh jatuh-jatuh sendiri, Bu, dari sedih gitu. Mulai disambut pagi, nanti dia ngekorin kita, Ibu Guru. Nah, mau dia bergabung main sama temannya. Nggak biasanya seperti itu anak-anak. Biasanya sedih sebentar, nanti dia main lagi. Nah, kita udah mulai berbaris, dia nggak mau ikut baris. Dia tetap berdiri dekat kita. Terus sering kayak gini aja, kayak murung gitu. Nggak seperti anak-anak usianya gitu. Murung seperti dia banyak beban, kenapalah anak ini seperti itu. Dia sedih, tadi sepanjang kegiatan kita, dia sambil sendiri, kan kita sama anak yang lain bicara, nanti dia jatuh-jatuh air matanya. Nah, jadi rasanya itu masalah gimana ya anak seperti ini menjadi beban buat Bu Vina, seperti itu Bu Dery. Sedih gitu. Apa tanya dia diam gitu. Gimana tuh Bu Dery? Oh, jadi Bu Vina ingin mencari solusi atau strategi dalam masalah Bu Vina. Iya, Dalam Bu masalah Dery. menceritakan supaya anak ini ceria, supaya anak ini bisa belajar dengan temannya, dan bisa bermain dengan temannya. Oh, terus, nah setelah Bu Vina bercerita tersebut, di sekolah Bu Vina, anak tersebut bagaimana di sekolahnya, yang bagaimana yang Ibu Vina inginkan itu. Iya, Bu Vina tentu menginginkan Adele ini sama dengan anak yang lain. Dia bisa ikut kegiatan, dia bisa ceria, bisa ketawa bersama, bermain bersama dengan temannya, ikut senam, ikutlah apa seperti anak-anak yang lain, apa yang kita laksanakan di sekolah mulai dari kegiatan pembuka, inti sampai penutup. Bu Vina maunya Adele seperti ini, mau juga sama seperti anak-anak ini ceria gitu. Cuman Adele murung, pas Bu Vina tanya dia diam, enggak ada jawab. Jadi rasanya gimana gitu, beda gitu. Apa ya yang membuat Adele ini seperti ini? Kalau ditanya diam, biasanya kan anak-anak ditanya kan jawab. Kok Dery kan, Adele ini diam, nggak ada jawabannya, diam aja. Nanti dia sambil jalan dia kita diikutin nih, semua kita ikutin. Tapi apa yang kita perintahkan pas kita sama anak-anak yang mulai belajar kegiatan, dia nggak mau ikutin, dia berdiri aja di dekat dinding atau di sudut. Sambil nangis, sedih gitu. Jadi gimana nggak enak kita sementara kita udah ngomong sama yang lain bicara, tentu dia rasa tertinggal sendiri,
masih bujuk dia terus, tentu yang lain juga terabaikan gitu Bu Dery. Oh gitu ya Bu Pina. Jadi Bu Pina ingin siswa ini bisa bermain sama temannya dan tidak menangis lagi ya. Dan tetap ceria Iya. pergi ke sekolah. Oke, seharusnya itu perlu nggak strategi yang apa yang pernah Ibu lakukan untuk anak yang seperti itu? Bu Pina, yang pertama kan Bu Pina bicarakan dulu dengan warga sekolah, pertama dengan teman sama mengajar, rekan sejawat. Kok Adel gini ya, Bu, kata Bu Pina ya. Iya nak, kasihan kita nak, nggak seperti anak lain, kata Bu Pina. Pina tanya lagi sama ibu kepalanya, iya juga. Tapi dengan itu Bu Pina dikasih saran sama ibu kepala, coba Bu Pina hubungi mamanya. Nah, bagaimana Adel nih di rumah? Apakah dia seperti itu juga? Karena udah hampir 2 bulan pembelajaran kok masih begitu, nggak ikut gitu kan. Ibu kepala menyarankan Bu Pina untuk menghubungi mamanya. Bu Pina hubungi mamanya, kata mamanya, nggak ada apa-apa Bu, dia mau sekolah Bu. Kalau dia nak mau sekolah tentu dia nak mau bangun pagi, nak mau datang, nak mau ditinggal. Di sekolah dia ceria, apa yang ditanya, apa yang disampaikan sekolah dia tahu katanya. Sementara Bu Pina nggak ada merasakan hal tersebut. Sampai sekarang pun Bu Pina belum dengar suaranya. Nah, seperti itu. Nak dengar suaranya apa ditanya nggak jawab gitu. Sementara berbeda dengan yang Bu Pina sampaikan ke mama itu tidak terjadi di sekolah, Bu Dery. Kan menjadi dilema juga sama Bu Guru, kenapa ya? Apa dia tidak suka sama Bu Gurunya? Apa dia tidak suka dengan sekolahnya? Apa dia tidak suka dengan temannya, sekelompoknya di kelas? Nah, setelah ditanya, ada nih diam, tidak ada jawab. Sementara dari orangnya kayak gitu. Itu Bu Dery, oh itu langkah yang Bu Pina lakukan. Udah tanya mamanya, apa-apa kata mamanya. Di rumah dia aktif. Mantia kata mamanya seperti itu. Mantia Bu, apa yang Ibu sampaikan dia bicarakan di rumah. Sementara di sekolah kita tidak ada merasakan hal itu. Hanya diam, dia kayak sedih wajahnya gitu. Kayak banyak pikiran gitu. Oh, gitu ya, Bu. Gimana tuh Bu Dery? Oh, oke, Bu. Nah, setelah strategi yang Bu Pina lakukan, uh, kemudian masih ada juga kendala yang Bu lakukan, yang terdapat, yang terjadi, anak belum juga berubah, dia masih tetap murung dan masih juga belum sesuai yang Ibu Pina inginkan ya, yang seharusnya. Iya. Dan Ibu Pina sudah mencoba solusi itu, apakah masih ada solusi lain atau strategi lain yang pernah Ibu terapkan? Oh, rencananya Bu Pina seperti ini, masih seperti ini, sementara di sekolah kita nggak tahu kendalanya apa. Dibilang Ya. teman nggak ada yang mengganggu. Kita lihat dia dari pagi dia udah datangnya sepi. Berarti kan nggak ada teman yang mengganggu. Dari awal aja dia berpisah sama mamanya langsung dekat kita. Cuman yang ngikutin aja, nak mau ngomong cuma berdiri diri aja dia dekat kita kayak gini. Kita kemana dia ikut. Nah, sementara yang udah Bu Pina lakukan, udah menanyakan ke mamanya. Tidak ada seperti itu. Rencananya Bu Pina mau nanya dengan anggota keluarga yang lain. Kan misalnya karena kalau di sekolah kan yang tergabung wali murid itu kan mamanya. Sementara Bu Pina sering melihat dia sering diantar neneknya. Jadi rencana Bu Pina akan berbicara dengan neneknya. Bu Pina akan tanya neneknya, mana tahu Adel ini atau tinggal sama nenek atau sama siapa. Bu Pina mau mencari informasi dari neneknya kenapa Adel begini. Sementara dari itu yang akan rencana Bu Pina lakukan mau menanya dengan anggota keluarga yang lain atau yang di sekitar rumahnya apakah Adel ini ada bermain di rumah, ada berteman dengan ada dekat-dekat gitu. Itu rencana yang mau Bu Pina lakukan Bu Dery. Ya. Sudah itu, Bu Pina kan telah meninjau kepada orang tua, namun anak masih juga belum seperti biasa, seperti bisa anak bisa yang seperti yang Bu Pina inginkan. Setelah itu Bu Pina akan meninjau sama kayak neneknya atau sama orang tua yang ada di rumah. Iya. Selain orang tua di rumah, masih ada enggak yang terpikir sama Bu Pina meninjaunya kepada siapa lagi? Oh, mungkin sembari dari itu, Bu Vina mau sama neneknya dulu karena Adel nih sering diantar neneknya. Mana tahu Adel nih lebih dekat dengan neneknya, jadi Bu Vina mau cari informasi dulu dengan neneknya. Nanti kalau gimananya apa yang terjadi kan kita bisa lihat perubahannya nanti apa informasi yang kita dapat dari neneknya, bagaimana Adel nanti di sekolah lagi ke depannya supaya dia tidak sedih lagi atau bagaimana.
agar kita tahu karena kita tidak dapat sedikit pun informasi dari anak ini. Biasanya kan anak-anak ditanya jawab tuh. Tadi udah mandi enggak? Udah sok gigi enggak? Ini bermacam-macam lah pertanyaan kita ya untuk memancing anak bicara. Ada senang anak bu guru hari ini, ada tadi bangunnya sendiri, ada gosok gigi kan seperti itu. Anak yang lain kan aktif menjawab, sementara ada kan diam aja. Seperti ini murung. Tentu kita jadi kenapa ya kok kalau 1 hari 2 hari oke lah kan. Ini udah hampir 2 bulan seharusnya ada seperti itu. Nggak ada cirianya, nggak menemukan Bu Pina seperti anak-anak TK, seperti itu. Nah, TK kita tahu kan aktif ke sini memanjat kemana kemari, tapi Pina nggak menemukan di Adel. Jadi dengan rencana Bu Pina dengan mamanya tadi udah dapat informasi. Sementara tidak terjadi seperti itu Bu Pina. Ambil langkah selanjutnya untuk berbicara dengan keluarga yang lain yang seperti neneknya karena Adel ini sering juga diantar neneknya. Itulah yang akan Bu Pina lakukan nanti. Semoga dengan dapat informasi dari nenek ini Bu Pina bisa menyikapinya nanti dan Adel ini bisa ada perubahannya, bisa lebih aktif atau bagaimana. Atau mungkin ada yang enggak suka di sekolah kalau kita tahu dari neneknya, mungkin dia ke neneknya bicara kita bisa melaksanakan itu apa dia mau. Bisa itu kita terapkan nanti. Itu rencana Bu Pina, Bu Dery, karena merasa gimana kita bergurunya tanggung jawab kita ya, apalagi anak kelas kita ada pasti setiap berbeda-beda ya. Nah, tentu kita sebagai apa di sana bertanggung jawab lah untuk membuat anak ini namanya taman kanak-kanak menyenangkan, kan gitu kan, agar Adel juga bisa menjadi anak yang ceria, bisa menyenangkan di sekolah. Seperti itu, Bu Dery. Oke. Oke Bu Pina, kalau saya lihat ya dengan cerita Bu Pina dan permasalahan Bu Pina agar anak ini tidak murung lagi dan tidak malah nangis lagi dan ingin bisa bermain sama temannya, mudah-mudahan terwujud dengan Bu Pina mencari tahu dan meninjau kepada keluarga dekatnya yang lain di rumah seperti neneknya ya Bu Pina. Oke. Iya. Nah, Bu Pina sudah mendapatkan solusi yang bagus dan ingin juga Bu Pina cobakan mudah-mudahan si permasalahan Bu Pina cepat terselesaikan dan bisa mendengar suara yang ada pada diri anak Bu Pina ya. Karena tadi dari cerita Bu Pina udah 2 bulan masa tidak tahu dengan suara anak, taunya suara nangis. Iya, cuman tahu suara nangis saja ya sedih kalau kita sebagai seorang guru dan melihat anak itu tidak senang ke sekolah karena kita ini kan seorang guru itu mendidik dan menginginkan apalagi guru TK menginginkan anak ini ceria, senang belajar dengan kita dan suaranya juga seperti itu. Ini Bu Pina tugasnya sangat berat juga ini karena tidak mendengarkan cuma dengar suara nangis saja. Saya juga merasa ya Bu Pina jadi diri Bu Pina. Oke, semoga dengan solusi itu Bu Pina mudah-mudahan bisa membuat anak ceria dan bisa berbicara dengan berkomunikasi dengan teman-temannya dan gurunya. Oke, Bu Pina. Iya, terima kasih Bu Dery. Apa yang Bu Dery sampaikan itu membuat Bu Pina merasa terkurang terbebani sedikit. Semoga nanti ke depannya kita bisa menyelesaikan masalah tadi seperti yang sudah Bu Pina rencanakan. Semoga berjalan dengan lancar dan Adel bisa ceria bersama. Terima kasih Bu Dery atas telah bersedia menerima cerita Bu Pina, pengalaman Bu Pina dengan masalah yang ada. Semoga ke depannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu Dery pada kesempatan pada sore ini telah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita dari Bu Pina dan berbagi pengalamannya. Terima kasih Bu Dery. Sama-sama Bu Pina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dery. Kelar rekaman. Masih direkam dan kita pas 30 menit. Nanti kita langsung menjawab pertanyaan. Berarti tadi kan di sini ada refleksi diri. Berarti Bu Dery kita tuliskan hasil refleksi kita nanti masing-masing ya. Karena ada pertanyaannya di sini. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan?
apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, serta apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk perbaiki meningkatkannya. Nah, di sini kita ada menuliskan umpan balik. Nah, tadi kan Bu Vina sebagai coach-nya Bu Dery coaching. Kira-kira apa yang Bu Dery rasakan pada saat di coaching? Pada saat yang berjalan di coaching dengan percakapan Bu Vina itu, saya merasa cukup. Halo Bu. Halo Bu Dery. Halo Bu. Halo Bu. Suara Bu Dery hilang. Halo Bu Dery. Halo Bu. Bu Vina udah siap? Udah Pak, ini mau apa umpan balik. Hilang sinyal Bu Dery kayaknya Pak. Ya, kita kembali ke ruang utama aja ya. Berarti berhenti merekam Pak. Iya. Tekan berhenti merekam. Iya. Iya siap Pak.